Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfanila, NPM 1911070198 dari kelas A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di video kali ini untuk memenuhi mata kuliah metodologi perkembangan sosial emosional anak usia dini, saya akan bercerita dengan menggunakan media buku cerita. Mengapa saya memilih menggunakan metode bercerita? Karena dengan metode bercerita dapat meningkatkan sosial emosional anak dengan menerapkan pesan-pesan isi cerita pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan buku ceritanya yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri. Mereka adalah petani yang tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya, mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari, mereka berdoa pada Yang Maha Kuasa agar segera dikaruniai seorang anak. Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji mentimun. Tanamlah biji ini. Nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih, raksasa, kata suami istri itu. Tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, anak itu harus kalian serahkan padaku, sahut raksasa. Tanpa berpikir panjang, mereka setuju. Suami istri petani itu kemudian menanam biji-biji mentimun itu. Setiap hari, mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu. Berbulan-bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka memetiknya dengan hati-hati. Buah itu dipotong. Betapa terkejutnya mereka. Di dalam buah ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Tapi mereka menjadi sangat takut. Karena pada usia 17, sang raksasa akan datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Ketika si raksasa datang, tunggulah sebentar, Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya, kata Pak Petani. Lalu ia segera menemui anaknya. Anakku, ambillah ini, katanya sambil menyerahkannya sebuah kantung kayu. Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin, katanya. Timun Mas pun segera melarikan diri. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu, garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba, sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi. Tapi kemudian raksasa menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantongnya dan dilempar ke arah raksasa. Seketika, pohon dengan ranting dan duri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan. Tapi raksasa itu sungguh kuat. Dengan terus mengejar Timun Mas, maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat-sangat luas.
Sampai akhirnya Timun Mas melemparkannya senjata yang terakhir, berupa segenggam terasi udang yang akan berubah menjadi danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Timun Mas selamat dari kejaran si raksasa. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Sejak saat itu, Timun Mas dapat tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa merasakan ketakutan lagi. Tamat. Jadi, pesan moral dari cerita Timun Mas tadi adalah kita tidak boleh mengancam dan berlaku jahat kepada orang lain karena kita akan memperolehkan hukuman yang setimpal. Raksasa yang sangat jahat mendapat hukuman dengan tenggelam di danau lumpur akibat membunuh Timun Mas. Sekian cerita dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.